Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya, kemudian buku siswanya disiapkan, jangan lupa. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di link yang sudah Bu Ana bagikan melalui WA Group. Oke anak-anak, sebelum kegiatan dimulai, kita awali dulu kegiatan pagi hari ini dengan berdoa. Karena Mas Dimas yang pertama kali masuk di room ini, Bu Ana minta tolong Mas Dimas untuk... Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Dimas. Apakah yang tidak berangkat hari ini? Coba Bu Ana lihat dulu. Ya, untuk mengikuti kegiatan tatap muka ini. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya Bu Ana pada pagi hari ini dapat bertemu dengan anak-anak meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, hanya secara Jimit melalui Jimit ini, tetapi wajib kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, mari bersama-sama kita menyanyi Halo Halo Bandung. Tetapi sebelumnya Bu Ana mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Halo Bandung, ibu kota baru. Nah, terima kasih anak-anak. Berikutnya silahkan perhatikan. Oke, apakah sudah terlihat tampilan layar di situ anak-anak? Sudah. Sebentar, Ana pasang dulu lagi. Nah, apa yang terlihat di layar kalian? Gambar apa itu, Nak? Burung dan cicak. Burung dan cicak. Nah, coba kalian perhatikan. Cicak di situ ekornya putus. Apakah anak-anak tahu mengapa ekor di situ putus? Coba siapa yang bisa menjawab? Silahkan untuk resen. Ya, oke, silahkan, Nak. Ya, silahkan. Melindungi diri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, yaitu anak-anak dapat menganalisis dan menyimpulkan cara hewan menyesuaikan terhadap lingkungannya. Kemudian anak-anak dapat membuat laporan pengamatan tentang cara hewan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian pada tampilan layar kalian, apa yang terlihat anak-anak? Landak dan merak. Landak dan burung. Landak dan merak. Betul sekali, landak dan merak. Betul sekali. Nah, anak-anak, berdasarkan pada dua gambar ini ada landak dan merak. Nah, silakan kalian buat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, atau bagaimana. Ayo silahkan, siapa yang bisa? Silahkan, Nak. Oke, siapa ini? Mohon maaf, Bu Ana nggak bisa lihat. Ya? Kenapa landak mengembangkan duri? Mengapa landak mengembangkan durinya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Melindungi dirinya. Untuk melindungi dirinya. Pintar sekali. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa? Ayo Mas Dimas. Ya, oke, silahkan.
Bagaimana cara merak melindungi diri saat ada yang mendekatinya? Pinter sekali. Bagaimana cara merak melindungi diri saat ada yang mendekatinya? Nah, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dimas? Ya? Ya, oke, silakan. Mengembangkan bulunya. Dengan mengembangkan apa nak? Bulunya. Bulunya. Pinter, luar biasa sekali. Nah, landak dan merak beradaptasi dengan aposematik. Apa itu aposematik? Aposematik yaitu kemampuan untuk memberi kejutan dan menakuti musuh. Nah, ya anak-anak, ada yang jelas? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya, silahkan. Apakah adaptasi itu? Oke, apakah adaptasi itu? Pertanyaan luar biasa, pertanyaan bagus sekali. Apakah adaptasi itu? Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ya dari siapa ini ya? Mbak Kingkin? Ya, sayang. Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Kingkin, kita amati, kita perhatikan video pembelajaran yang akan Bu Ana tayangkan. Nah, silakan anak-anak simak untuk mengetahui apa sih adaptasi itu. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu seleksi alam serta perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ada Bu Ana minta tolong Mas Ari untuk membacakan. Apakah adaptasi itu? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Betul sekali. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Yang pertama, adaptasi morfologi. Kemudian kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama, adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi yaitu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan cara. Ini merupakan hewan-hewan yang beradaptasi dengan adaptasi morfologi. Bagian bawah untuk menyimpan ikan. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Bu Ana minta tolong Puput untuk dibacakan, Nak. Adaptasi fisiologi. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan penyesuaian alat-alat bagian tubuhnya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Silahkan Vina untuk dibacakan, sayang. Oke, adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku yaitu suatu cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu dengan cara mengubah tingkah laku. Nah, ini yang sering sekali anak-anak jumpai karena kita hidup di desa, banyak sekali hewan-hewan, ya. Kita lihat di sini ada gambar apa, anakku? Bunglon. Bunglon, ya. Pernah melihat bunglon? Pernah. Iya, pernah. Iya, kan ditinggal mudah sekali menemui bunglon, bahkan di daerah sekolah kita pun sering kita jumpai. Nah, memiliki kuku yang tajam serta taring yang kuat dan runcing. Kupu-kupu. Bentuk kupu-kupu berupa alat penghisap, berfungsi untuk menghisap sari madu nektar pada bunga. Bunglon menyesuaikan diri dengan mimikri atau kemampuan mengubah warna sesuai apa yang apa?
Masih semangat Masih. anak? Masih. Akut itu ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjutkan untuk selanjutnya, kita bersama-sama tepuk semangat dulu biar lebih semangatnya. Oke, Bu Ana pimpin. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak membicarakan tentang adaptasi, ternyata bukan hanya hewan saja yang melakukan adaptasi, tetapi semua makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Nah, ada tumbuhan juga manusia, karena manusia juga termasuk makhluk hidup. Nah, manusia juga butuh beradaptasi anak-anak, termasuk pada zaman dulu ketika penjajahan, bangsa Indonesia itu juga beradaptasi dengan keadaan yang serba sulit, apa-apa serba sulit. Nah, mereka beradaptasi dengan keadaan tersebut. Nah, sampai mereka mendapatkan kemerdekaan. Bahkan ketika pada saat pembuatan bendera merah putih atau sangsaka merah putih. Nah, ini mari kita lihat seperti apa bagaimana pembuatan sangsaka merah yang pertama kali dahulu. Nah, silakan anak-anak buka buku siswanya halaman 119. Ayo silakan. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Nah, dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa informasi penting. Anak-anak membaca teks tersebut akan anak-anak menemukan informasi penting dengan menggunakan teks apa, nah, kenapa, mengapa, dan dimana. Nah, untuk menanyakan suatu benda itu apa saja, nah, berkaitan dengan menanyakan. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah masih ada anak-anak yang belum paham dengan penjelasan dari Bu Guru? Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Paham, Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak untuk mengecek seberapa pemahaman kalian dengan penjelasan yang sudah Bu Ana sampaikan pada pagi hari ini, nanti Bu Ana akan kirimkan evaluasi tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Sekarang kita akan menyimpulkan Adaptasi hewan. adaptasi. Ya. Bentar, adaptasi. Mohon maaf, ini jelek sekali. Adaptasi pada hewan dibagi menjadi berapa, anak-anak? 3. 3. Adaptasi apa saja? Morfologi. Kemudian Fisiologi. kita lakukan refleksi pada akhir dari pembelajaran ini. Nah, anak-anak setelah anak-anak melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana rasanya? Senang. Kita masih dalam suasana pandemi, tetap jaga kesehatan. Ayo, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Teman-teman kita berdoa bersama. Anak-anak atas kegiatan hari ini sangat semangat sekali. Terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Kemudian persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Semoga anak-anak selalu dalam kesuksesan. Bu Ana akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.